Patah tangan. Kalian pernah patah tangan gak? Kalau misalkan belum, buruan cobain ya, rasanya mantep banget lah pokoknya ya. Cobain ya, awas ya kalau sampai gak cobain. Pokoknya harus. Jadi, saat aku kelas 7 atau kelas 1 SMP, aku tuh lagi sepedahan gitu suatu hari kan sama teman-temanku. Sepeda lagi, sepeda lagi. Sebelumnya bocor kepala gara-gara sepeda. Sekarang patah tangan. Aduh. Jadi, apa maknanya? Ya, buang sepeda kalian ya. Oke, lanjut. Waktu itu, aku lagi sepedahan bertiga sama kawanku. Ya, lagi jalan-jalan sore lah gitu kan, cari angin gitu kan. Sambil menikmati matahari sore yang begitu indah gitu kan, Masya Allah. Nah, kami tuh jalannya berjajar bertiga gitu kan, sambil ngobrol gitu kan. Nah, lalu, apa yang terjadi selanjutnya? La 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 la. La 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 la. Pasti kalian mikirnya, cuma jatuh kayak gitu doang dari sepeda. Sering juga aku bos. Cuma lecet juga paling gitu kan. Iya, aku juga mikirnya gitu kan pas berjatuh. Tapi enggak, kan jatuhnya kan yang kerasa sakit itu kan ya badan gitu kan, karena gue banting pas awalnya. Tau lah kalian rasanya kan. Tapi waktu aku ngeliat ke tangan kiriku, pas aku lihat kan, aku bangun kan, pas aku lihat udah bengkok cuy, gila serem liatnya cuy. Tapi seriusan awalnya tuh gak kerasa sakit gitu. Makanya sampai aku gak sadar gitu kan kalau misalkan bengkok. Tapi kalau misalkan digerakin dia sakit gitu kan. Aku langsung berdiri habis itu tanpa pikir panjang. Udah panik kan, aku langsung bilang kan ke temanku, "Bro, tarikin bro." Ngapa tanganmu, San? Iya, makanya. Kok bengkok gitu? Gak tahu juga aku, tarikin lah cepetan. Gila kamu, mana aku berani lah. Lihatnya aja udah ngeri. Gak apa-apa, tinggal ditarik aja biar lurus lagi. Abis itu aku langsung jalan kan ke rumah, karena waktu itu kebetulan jatuhnya nggak seberapa jauh dari rumah. Untung aja ya, alhamdulillah. Nah terus tetangga aku itu langsung kayak ngeliatin gitu kan, dengan tatapan penasaran gitu kan. Langsung nanya-nanya gitu kan. Terus pas aku sampai rumah, aku langsung masuk ke dalam rumah dan bilang, "Bu, tangan mama bengkok." Tapi yang parahnya adalah bapakku waktu itu lagi ada di luar kota. Jadi ibuku waktu itu agak panik gitu kan, langsung telepon bapakku dan disuruh ke rumah sakit. Kebetulan waktu itu lagi ada temennya bapakku yang bawa mobil di dekat situ kan, jadinya ya dianterin gitu kan ke rumah sakit. Pas di mobil ini aku baru sadar gitu kan, ngerinya di mana. Pas aku lihat tanganku tuh kan udah gak lurus lagi, bentuknya udah aneh kan, ngilu gitu kan ngebayanginnya. Kalau misalkan keseleo kan ya udah sering aku, tapi ini nggak mungkin keseleo kan, kalau udah sebengkok ini kan pasti patah lah. Terus juga kalau misalkan cuman keseleo kan pasti ya dibawa ke tempat urut aja, nggak dibawa ke rumah sakit. Habis itu pas sampai ke rumah sakit ternyata nggak bisa dan harus dibawa ke kota, karena ya namanya juga ya rumah sakit di kota kecil kan, alat-alat sama dokternya belum lengkap, jadinya mau nggak mau harus berangkat ke sana. Kami naik ambulan kan dari rumah sakit, ibu sama adekku juga ikut ya ngejagain aku lah. Mana waktu itu udah malam, perjalanan ke kota itu lumayan jauh pula ya, sekitar 5-6 jam. Kasian juga kan aku sama ibu kan nggak tidur ngejagain aku. Terus juga rasanya ya aneh bener gitu kan. Perasaan tadi pagi masih bangun kayak biasa gitu kan, siang masih makan kayak biasa gitu sambil nonton TV, sore masih main kayak biasa ya, masih senang-senang gitu kan. Ya kayak nggak terjadi apa-apa lah, kayak hari normal biasanya. Sekarang tuh tahu aku udah tidur di ambulan aja sambil tanganku yang bengkok ditahan pakai 2 kayu gitu kan, biar lurus, biar nggak bengkok ya gitu. Mana pas di jalan itu mau kencing pula kan. Jadinya ya ujung-ujungnya kencing di botol. Akhirnya setelah melalui perjalanan yang lumayan lama, gak seberapa lama sih, soalnya ya supir ambulannya itu mantan pembalap kayaknya ya. Kami pun sampai di rumah sakit, dan di sana udah ada beberapa saudaraku yang nungguin. Soalnya di kota itu pusat keberadaannya saudara-saudaraku gitu kan, jadi banyak bener lah pokoknya. Habis itu aku langsung masuk, ya kayak biasa lah, daftar dulu segala. Habis itu langsung dibawa ke kamar dan tidur. Walaupun aku gak bisa tidur juga sih. Hari-hari berikutnya ya gitu kan, kayak orang sakit. Terus saudara pada datang ngejenguk. Habis itu bapakku juga datang beberapa hari kemudian. Di kamar main HP doang, soalnya nggak boleh banyak gerak, takut tulangnya geser lagi, dan jadinya cuma pakai tangan kanan doang kan. Kalau kalian yang pernah hidup di rumah sakit tahu lagi suasananya itu gimana kan, aneh gitu kan. Kalau misalkan kalian bilang makanannya gak enak ya bang, itu nggak terlalu jadi masalah, soalnya ya aku kan bukan sakit yang pantangan gak boleh makan apa gitu kan, jadinya ya slow aja. Dan pada tanggal sekian aku bakalan dioperasi.
Santai. Aku juga awalnya panik gitu kan, tapi ternyata operasinya itu nggak dibelek ya. Tadinya mau dipasang pen gitu. Kalau dipasang pen kan harus dibelek. Cuman kan dokter ya kasihan kalau mau di pen, soalnya aku masih kecil. Jadinya digip aja. Jadi digip itu kayak di semen gitu, semen bangunan. Ya, jadi setelah beberapa hari yang aneh tersebut pun, hari operasinya pun tiba. Walaupun udah tahu nggak bakalan dibelek, cuman ya tetep panik aja kan aku. Mana masih bocah SMP gitu kan. Terus pas di rumah sakit itu aku inget bener lah pokoknya. Jadi waktu itu ada ibu-ibu gitu kan nanya, kenapa dek? Jatuh dari motor ya? Enggak bu, jatuh dari sepeda. Langsung muka ibu itu kayak, hah? Habis itu aku masuk ke ruang operasinya gitu kan, yang dingin bener lah pokoknya. Padahal aku gak bisa pakai AC pula, soalnya kan aku tinggal di kampung yang udah dingin. Habis itu aku disuruh tiduran sama dokternya sambil diajak-ajak ngobrol gitu kan. Kamu kelas berapa? Kelas 1 SMP dok. Oh. Dan yang aku bikin penasaran itu ya, kan aku bakalan dibius total. Nah aku tuh penasaran kan, kayak gimana rasanya dibius abis itu tidur kayak di film-film gitu kan. Tapi ya jadinya malah agak tegang gitu kan, karena nungguin dibiusnya, nungguin tidurnya itu. Nah terus itu sambil ngajak ngobrol, dokternya ini masukin kayak cairan yang dingin parah gitu kan ke dalam selang infus yang ada di tanganku, dan tiba-tiba perasaan aku tuh lagi ngobrol gitu sama dokternya. Tahu-tahu langsung masuk ke dalam mimpi. Gila, bener-bener kayak di film-film ya. Beberapa detik doang langsung ketidur gitu kan. Gak kerasa bener gitu. Dan aku gak ingat sama sekali apa yang terjadi dalam ruangan itu selanjutnya. Dan yang paling parah adalah proses bangunnya. Aneh bener sih. Gimana ya ngejelasinnya ya? Ya gak usah dijelasin lah ya. Rasanya tuh kayak nyata gitu. Tapi kayak mimpi gitu nah. Badan ini gak bisa digerakin, kepala pusing, terus suara-suara sama penglihatan tuh kayak agak nggak jelas gitu ya. Tampan dan berani. Terus otak ini jadi kayak ya aneh aja gitu, kayak ya kayak mimpi tapi kayak nyata gitu. Sumpah nggak nyaman rasanya. Cuman ya lama-lama normal lagi. Tapi ya feel itu masih kerasa gitu sampai sekarang. Gila. Jangan lagi dah ya. Semoga ya Allah, amin. Jadi tanganku tuh dilurusin lagi gitu. Terus tuh digip, ditahan kayak pakai semen gitu. Bukan semen bangunan, tapi yang warnanya putih itu biar tanganku ketahan dan nggak gerak-gerak gitu supaya tulangnya nggak geser lagi. Jadinya ya tangan kiri selama beberapa waktu ke depan nggak bakalan bisa dilurusin. Ya posisi gipnya tuh bengkok gitu kan. Abis itu beberapa hari kemudian aku pulang ke rumah dan bakalan balik lagi ke sini ya sekitar 1 bulanan lagi. Tahu gak kalian apa yang paling ngerepotin dari semua ini? Pertama, kalau misalkan mandi, kan gipnya kan nggak boleh basah kan. Jadinya tiap aku mandi, tangan kiriku bakalan dipakai yang plastik kresek gitu. Ini masih mending. Yang lebih parah adalah kalau BAB. Gak usah diceritain lah ya. Oke lanjut. Nah pas perjalanan pulang ke tempatku lagi itu, aku mikir gitu kan, apa coba yang aku mikirin? Ya udah jelas lah, sekolah. Malu. Pak, Mas ntar sekolah gak? Iya, pas hari Senin aja nanti mulai sekolahnya. Tapi kan Pak, gak ada tapi. Lagian kan yang patah kan tangan kiri, kamu kan nulis pakai tangan kanan. Aduh. Jadi tadinya kan aku kalau sekolah kan ya angkot gitu kan. Karena habis patah tangan ini jadinya ya diantarin sama bapakku. Ya seenggaknya ada hal yang bisa disyukuri lah ya. Soalnya kan malu juga kalau diangkot diliatin orang. Pas sampai sekolah, tapi tetap aja lah. Dari gerbang sekolah menuju ke kelas, semua orang yang papasan sama aku itu bakalan ngelakuin 2 hal. Pertama, ngeliatin dengan tatapan penuh keheranan. Kedua, tanganmu ngapa sana habis patah ya? Kok bisa diapain? Berisi lah. Apalagi pas di kelas itu serasa jadi narasumber gitu kan, serasa jadi orang penting yang lagi diwawancarain sama wartawan. Hari-hari pun berjalan dengan sangat aneh. Yang pasti tidur gak bisa miring, harus lurus ke atas, gak boleh banyak gerak, gipnya gak boleh kena air, dan kalau BAB. Dan yang parahnya juga adalah kalau misalkan tanganku ini gatel cu gak bisa digaruk, gimana? Mana gak pernah disentuh gitu kan, gak pernah dicuci, namanya kayak disemen kan. Jadi entah udah berapa banyak kuman dan bakteri yang ada di situ kan, entah udah jadi mutan. Daki-daki hitam udah ngumpul gitu kan, dan gatel banget lah. Tapi ya dijalanin aja lah ya. Kalau dipikirin terus ya malah stres nanti dia. Anjay. Akhirnya, waktu untuk membuka si semen gaming ini pun tiba. Aku berangkat lagi ke rumah sakit kota itu, terus ketemu dokternya lagi, terus itu semennya dibuka. Nah, di sini yang menarik. Pas semennya dibuka, gila nikmat rasanya. Gimana ya, satisfying ini. Gimana ya ngejelasinnya ya? Ya, mungkin mirip-mirip kayak kalau misalnya kita lagi dicukur gitu kan. Tahu nggak rasanya? Pas kita lagi dicukur, kayak nyaman-nyaman gimana gitu kan, kayak geli-geli gimana gitu kan. Gitulah susah ngejelasinnya. Dibuka pelan-pelan sambil dibasahin air biar lunak, sambil digunting-gunting, dan rasanya tuh kayak geli-geli enak gitu, enak bener lah pokoknya. Soalnya kan gatel bener kan, udah gak pernah disentuh dan dicuci berapa bulan, sebulan lebih. Dan saat gipnya udah kebuka, tanganku tuh
kaku bener gitu rasanya. Kayak susah bener digerakin. Ya namanya juga udah sebulan lebih kan nggak dilurusin, nggak digerakin. Jadinya pelan-pelan gitu kan digerakin. Dan lama-kelamaan semakin lancar, semakin lentur, dan kembali normal lagi. Ya nggak langsung, nggak lama dulu buat kembali kayak biasa lagi rasanya. Tapi ya tanganku nggak lurus bener lagi jadinya. Agak-agak bengkok dikit lah. Tapi ya tetap bersyukur lah, alhamdulillah masih bisa sembuh lah ya. Oke, videonya sampai sini dulu. Guys, mungkin kalian udah tahu lah ya. Ya, pasti udah tahu lah ya. Nah, di video kali ini aku tuh collab sama salah satu YouTuber animasi juga, yaitu Animasi Sapri. Gila, salah satu panutanku ya. Seneng bener aku rasanya, apalagi pas lagi ngedit video ini kan. Kayak semangat bener gitu rasanya, yang biasanya males-malesan gitu. Ini jadi semangat gitu kan. Iya, terima kasih ya kepada Bang Arjun karena udah meminjamkan suaranya untuk channel pemula yang gak jelas ini. Ya, sekali lagi terima kasih. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton, udah subscribe, like, komen, dan share video ini. Kalian terbaik lah pokoknya ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.